Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira dengan NIM 22650099. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 3 jurnal yang berhubungan dengan metode blind search atau heuristic search. Nah, pada jurnal pertama yaitu Jurnal Madani, Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Nah, jurnal ini memiliki judul Penerapan Algoritma Backtracking berbasis BFS dengan pendekatan heuristik dalam permainan Huckman. Jurnal ini adalah volume pertama, nomor 5, dan pada tahun 2023. Nah, pertama abstrak. Permainan Huckman adalah permainan tebak kata yang melibatkan pemain untuk menebak kata dengan menebak huruf-huruf yang tepat. Keberhasilan dalam permainan Huckman bergantung pada kemampuan pemain dalam mengidentifikasi kata dengan tepat melalui tebakan huruf-huruf yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan algoritma Backtracking Optimized dengan pendekatan heuristik berbasis BFS yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengoptimalan pada permainan Huckman, terutama ketika kata yang harus ditebak memiliki jumlah huruf yang lebih banyak. Dalam pendekatan heuristik, peneliti menggunakan metode pruning untuk menambahkan nilai baru yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, meliputi penambahan fitur dan modifikasian pada permainan Huckman, yaitu berupa sistem nyawa yang berbentuk kesempatan kepada pemain. Setiap pemain diberikan kesempatan terbatas untuk menebak huruf-huruf yang salah sebelum kehilangan nyawa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran pemain dalam mengambil keputusan strategis dalam menebak kata, serta meningkatkan keterbacaan instruksi yang disusun secara jelas dan terstruktur agar membantu pemain untuk memahami aturan pemain dengan lebih baik. Optimisasi ini meningkatkan kesempatan pemain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian pendahuluannya, permainan merupakan sarana hiburan yang dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan perkembangan teknologi, permainan telah menjadi lebih realistis, interaktif, dan menarik. Selain memberikan hiburan, permainan juga memiliki potensi mencari masalah memori dan kemampuan berpikir kritis. Menurut Irsa, tahun 2015, permainan merupakan salah satu jenis kegiatan bermain dengan pemainnya berusaha meraih tujuan dari permainan tersebut dengan melakukan aksi sesuai aturan dari permainan tersebut. Menurut Valerie Elsia Joan, tahun 2021. Kemudian, hasil dan pembahasan dari jurnalnya itu sebagai hasil yang diperoleh. Pembahasan ini menggambarkan analisis yang mendalam dan mengungkapkan temuan yang signifikan terkait dengan topik yang dibahas. Pembahasan ini menguraikan beberapa poin dengan mengacu data yang valid dan disipkan argumen yang mendukung. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, implementasi algoritma Backtracking Optimized dengan pendekatan heuristik dan pruning memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam mencari solusi jumlah kesalahan yang diizinkan untuk menebak jumlah kata dengan huruf yang lebih besar. Dalam permainan Huckman, selain itu, penggunaan BFS juga dapat digunakan untuk mempresentasikan semua kemungkinan tebakan dalam permainan Huckman, serta dapat memudahkan para pemain untuk membaca instruksi dari permainan Huckman ini. Optimisasi ini meningkatkan pengalaman bermain Huckman dan meningkatkan kesempatan pemain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kita beralih pada jurnal kedua, itu Jurnal Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, volume 1, nomor 3, Juli tahun 2023. Judulnya yaitu Analisis Permainan Konektor dengan membandingkan algoritma BFS dan DFS pada penggunaan algoritma backtracking. Nah, abstrak dari jurnal ini yaitu, catur adalah permainan papan taktis yang dimainkan oleh 2 orang pemain di sebuah papan kotak yang berisikan 64 petak. Setiap petak memiliki warna hitam dan putih yang disusun dalam kotak berukuran 8x8 secara silang. Catur bermula dari negara India pada abad ke-7 yang diberikan nama Caturanga. Caturanga merupakan nenek moyangnya dari permainan serupa lainnya yang berada di dunia timur seperti Xiangqi atau catur Cina, Qiangqi atau catur Korea, dan Shogi atau catur Jepang. Di abad ke-10 Masehi, umat Islam memboyong catur ke beberapa negara Eropa, termasuk Spanyol, Afrika Utara, dan negara Eropa lainnya. Sedangkan di negara-negara Eropa, catur sudah dikenal sebagai permainan catur yang telah ada saat ini.
Pendahuluan dari jurnal ini yaitu catur merupakan olahraga otak. Sebuah permainan ini melatih dan meningkatkan fungsi otak baik dari segi strategi, berpikir maupun kesabaran kontestan. Catur sendiri mempunyai ketentuan dan proses dasar yang harus diketahui oleh para kontestan seperti skak, en passant, promosi pion, dan rokade. Setiap kontestan mempunyai 16 buah catur hitam dan putih dengan raja, menteri, 2 banteng, 2 kesatria, 2 uskup, dan 8 bidak. Bersamaan berjalannya waktu, permainan catur sudah mengalami beberapa kali perubahan, di antara nektor atau kesatria. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada permasalahan ini membahas tentang jalur beda kuda atau konektor, di mana beda kuda dapat dipindahkan dari satu kotak ke kotak yang lainnya setepat 1 kali dengan mengikuti aturan dari beda kuda itu. Juga, permasalahan ini menggunakan algoritma BFS, yaitu dengan melakukan perluasan pencarian pada simpul anaknya dengan cara melebar. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu konektor sendiri memiliki hal yang unik untuk dicoba. Memiliki beberapa cara untuk memecahkan masalah ini, salah satunya yaitu dengan menggunakan algoritma backtracking dengan membandingkan kedua algoritma BFS dan DFS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BFS merupakan algoritma alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah konektor dengan optimal. Namun tidak hanya BFS, peneliti juga dapat menggunakan algoritma lain seperti DFS. Nah, beralih pada jurnal ketiga yaitu Jurnal Teknologi dan Informasi dan Teknologi volume 5 nomor 2 tahun 2023. Judulnya itu penggunaan algoritma depth first search dalam sistem pakar atau studi literatur. Nah, abstraknya secara singkat itu kemajuan ilmiah yang konstan mengarah pada pertumbuhan teknologi yang luas. Sistem informasi hanyalah salah satu dari berbagai bentuk teknologi informasi. Suatu sistem informasi yang dikenal dengan sistem pakar atau expert system dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan medis, termasuk identifikasi penyakit secara dini dan pengobatan pasien yang lebih baik. Sistem pakar adalah program yang memasukkan pengetahuan manusia ke dalam komputer dengan tujuan menyelesaikan masalah yang biasanya ditangani oleh para pakar. Nah, kemudian pendahuluannya secara singkat, pendahuluan ini yaitu pertumbuhan teknologi yang luas merupakan keluaran dari kemajuan ilmu pengetahuan yang kelanjutan. Teknologi informasi dapat diterapkan pada berbagai industri seperti kesehatan, perhotelan, pendidikan, perkantoran, dan perdagangan. Kemudian hasil dan pembahasan. Penerapan algoritma DFS pada expert system terbukti banyak digunakan oleh para peneliti sebelumnya untuk mengatasi banyak persoalan. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi literatur terkait atau DFS algoritma dengan cara mengevaluasi, menafsirkan, dan mendefinisikan beberapa bukti penelitian. Nah, ini adalah bukti dari penelitiannya. Nah, kesimpulan dari jurnal ini itu diverifikasi dalam penelitian, metodologi, karakteristik, dan dataset adalah tujuan dari kajian pustaka ini. Menurut temuan studi, 20 studi dan metode yang berkaitan dengan penggunaan DFS dalam sistem pakar diterbitkan antara tahun 2019 dan 2003. Tinjauan literatur dalam proses penemukan, menilai, dan meninterpretasi semua data penelitian dapat diakses dengan tujuan menangani penelitian tertentu. Nah, kesimpulan dari ketiga jurnal ini yaitu jurnal pertama menerapkan algoritma backtrack dan menggunakan pendekatan heuristik. Kemudian dalam implementasi pendekatan heuristik penelitian menggunakan breadth first search. Nah, jurnal kedua dalam menganalisis permainan konektor penulis dilakukan dengan membandingkan algoritma BFS dan DFS pada penggunaan algoritma backtracking. Nah, pada jurnal ketiga dalam memanfaatkan algoritma depth first search dalam sistem pakar. Nah, itulah dari saya, lebih kurangnya dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.